Halo teman-teman, selamat datang di channel Eleven Story. Pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin sesuatu yang banyak dibutuhkan masyarakat pada saat ini ya. Terutama teman-teman yang mungkin baru tamat sekolah atau baru tamat kuliah dan ingin atau membutuhkan lapangan pekerjaan. Nah, aku akan menjelasin bahwa pemerintah itu udah nyediain sesuatu yang disebut BLK, yaitu Balai Latihan Kerja. Biar aku jelasin dulu. Beberapa tahun belakangan saat kampanyenya para presiden-presiden ya, itu kan mereka sering sekali ya, terutama Pak Jokowi sering sekali menggaungkan bahwa akan membuka lapangan pekerjaan ya supaya mengurangi angka pengangguran lah. Apa sih contohnya Bang? Dengan mengadakan salah satu contohnya yang cukup populer ya, itu adalah kartu prakerja. Kartu prakerja itu kan sifatnya itu online ya Pak ya. Mereka dibayar terus dapat pelatihan. Kalau nggak salah pelatihannya itu dibeli dengan uang yang dikasih, terus uangnya dibalikin. Aku nggak ngerti tapi pokoknya begitu ya. Masalah udah dapat pelatihan, udah dapat uang lagi karena aku nggak pernah lulus untuk kartu prakerjanya itu sendiri. Alternatif dari kartu prakerja mungkin teman-teman yang kurang mengerti lah tentang online dan mungkin kurang suka belajar online karena ilmunya kurang masuk. Sebenarnya pemerintah sudah menyediakan ini. Gue nggak tahu ya, ini udah ada sejak zaman Jokowi apakah atau sejak zaman dulu. Karena dari yang gue tanya, BLK ini, sesuatu yang nama BLK ini, itu udah ada dari zaman dulu, Pak. Gue nggak tahu entah mulai dari zaman Soeharto atau Pak SBY ya. Nggak tahu. Intinya itu, ini udah sesuatu yang udah ada lama. Karena gedungnya di kotaku pun itu gedung lama gitu. Gedung pelatihan itu gedung lama, masih pakai itu. Apa sih ini BLK? BLK adalah satu program pemerintah yang menyediakan pelatihan untuk teman-teman atau putra-putra bangsa anak muda untuk melatih skill mereka. Karena di BLK ini ada banyak sekali jurusan-jurusan yang bisa membantu kita untuk mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan skill yang berguna untuk dunia kerja. Sebagai orang yang pernah mengikuti BLK, aku akan bercerita sedikit pengalamanku dalam mengikuti BLK ini. Yang pertama itu ada akses informasi. Beda dengan kartu prakerja yang begitu populer ya, yang semua orang membicarakan. Kok udah daftar kartu prakerja belum? Kok udah ini bagus loh, langsung coba aja segala macam. BLK ini sifatnya itu sangat rahasia, Pak. Maksudnya lumayan sulit diakses lah. Karena kan aku pada saat itu statusnya juga sebagai mahasiswa dan teman-teman mahasiswaku ini nggak tahu ada yang namanya BLK ini. Aku pun dikasih tahu gitu sama temenku yang dia tahu dari OOM-nya. Dan penyebaran BLK ini khususnya di kotaku ya itu lumayan tersembunyi karena dia melalui grup-grup WA, Pak. Jadi hanya orang-orang yang kenal saja yang bisa mengakses. Tapi ada juga BLK yang di provinsi gitu, di ibu kota provinsi. Biasanya itu ada IG-nya. Kalian bisa follow, bisa cari IG-nya di tergantung provinsi di mana kalian tempati. Kalian bisa cari dan follow IG-nya. Mana tahu ada pembukaan BLK baru ya. Karena biasanya dia ada dua opsi, asrama atau ya nggak asrama gitu. Mungkin kalau misalnya kalian warga luar kota atau tidak berada di dalam ibu kota provinsi, kalian bisa ambil yang paket asrama lah. Dan sebenarnya kayaknya ini harus ada konten-konten kreator atau konten-konten kreator terutama di TikTok atau YouTube untuk mempromosikan balai latihan ini biar makin rame. Tapi ya di BLK sendiri ini tuh nggak bisa memuat rame-rame banget orang gitu karena di pengalamanku ikut BLK itu yang diterima cuma 20 orang per kelas. Jadi sedikit sekali ya. Oke, mungkin itu secara akses informasi kalian bisa cari di IG atau di internet atau bisa tanya ke sepupu dan camat-camat atau kades-kades yang ada dekat lah dengan kalian. Semoga dimudahkan masalah informasi. Oke, yang selanjutnya aku akan bahas tentang syarat-syarat. Nah, apa aja sih syarat-syaratnya? Sebenarnya syarat-syaratnya tuh simple. Yang pertama tuh ada ijazah, pas foto, KTP, fotokopi KTP. Itu semua difotokopi by the way. Pas foto juga nggak usah difotokopi ya. Maksudnya pas foto. Dan apa lagi ya? Ya paling itu sih ijazah, pas foto, KK, dan semua berkas-berkas yang nanti lah beda-beda mungkin ya setiap BLK akan diminta. Terus setauku itu dia tidak menerima anak kuliah.
Kenapa aku keterima pada saat itu walaupun aku kuliah, karena mungkin aku tidak menyatakan bahwa diriku kuliah, dan setahuku pada saat itu memang tidak ada pertanyaan apakah kamu kuliah atau enggak gitu. Jadi aku udah daftar-daftar aja. Tapi kalau misalnya setelah yang kuliah di BLK yang di provinsi itu tercantum tuh syaratnya salah satunya tidak kuliah. Jadi begini Pak, sedikit tips simple aja, kalau misalnya kamu masih kuliah dan memang kamu pengen ikut BLK, aku saranin jangan. Karena latihannya itu bisa sampai sore Pak, dari pagi sampai sore, dan itu bisa mengganggu kuliahmu. Tapi kalau misalnya, oh aku pengen gitu, aku pengen cari duit lah, lumayan nanti tipis-tipis, nggak apa-apa lah 1 semester tuh cuti dulu segala macam, boleh aja. Tapi kamu jangan cantumkan bahwa dirimu tuh kuliah. Ya itu sedikit tips saja. Yang selanjutnya adalah fasilitas. Jadi apa aja sih yang dikasih gitu untuk kita? Apakah pelatihan ini berbayar nggak Bang? Atau gratis gitu. Di sini aku akan jawab bahwa pelatihan ini gratis, full gratis. Bahkan ongkos minyak dan makanmu ditanggung. Yang pertama, kamu bisa dapat uang saku yang berupa, di situ bilangnya sebagai ongkos minyak. Kalau misalnya kamu mau yang di luar kota, yang asrama, itu biasa ongkos perjalananmu ditanggung. Dan full gratis, kamu nggak akan ngeluarin biaya sepeser pun. Semuanya ditanggung. Makan ditanggung, fasilitas ditanggung, kamu dapat seragam. Aku dapat 2 seragam praktek dan 1 seragam olahraga, itu sepasang semuanya. Oh enggak, seragam praktek tuh bajunya doang, celananya enggak dikasih. Tapi sepasang itu yang olahraga. Terus ada alat tulis juga, pensil, roll, tas bahkan dikasih. Jadi semuanya terpenuhi lah, mantep. Dan itu apalagi, ada uang sakunya. Uang sakunya pada saat itu aku dikasih 30.000 lah sehari. Itu dalihnya tuh bukan uang saku sebenarnya, uang perjalanan atau uang minyak, ya uang bensin. Nah, dikasihnya pas kapan? Itu dikasihnya sesuai absen kita, dan itu dikasih di akhir, Pak, uang itu. Terus apa lagi, Bang? Ada ini sarapan pada di pagi hari, sarapannya tuh cuman kue. Terus ada makan siang juga di siang hari, kalian akan dapat di siang hari makan siang. Dan kebetulan aku di situ mengalami pelatihan pada saat berpuasa. Jadi setengah hari biasa, setengah hari puasa, setengah bulan ya, setengah bulan puasa, setengah bulan biasa. Itu makan siangnya tetap dikasih. Kemarin itu kami sempat berkonsolidasi lah antara sesama murid di BLK ini untuk bahwa nggak usah dikasih makan siang, kami mau minta duitnya aja. Tapi hal-hal seperti itu sepertinya nggak bisa, kami tetap dikasih nasi pada saat itu. Ya udah, yang intinya walaupun puasa tetap dikasih nasi dan kuenya. Oke, mungkin itu ya fasilitas, duit ada dapet, terus alat tulis, seragam, dan ongkos pulang pergi ke pelatihannya. Ya kalau misalnya kalian rumahnya deket, ya udah itu bisa buat jajan ya kan. Oke, yang selanjutnya kan kita nih udah dikasih nih, ini uang dari mana nih? Apakah ada yang mendonasikan ini, memfasilitasi? Di situ di kotaku tuh kebetulan ada 5 jurusan dan satu jurusannya itu isinya 20 murid. Berarti kita kali aja 100 orang muridnya pada saat itu ya. Nah, 100 orang murid dan instrukturnya nih, para guru-gurunya ini, siapa yang bayar? Pada saat aku menjalani BLK, kebetulan yang membayar itu adalah APBN. Jadi ini ditanggung sama pemerintah. Ada beberapa kali itu bisa ditanggung sama dana otsus. Ya kalau misalnya tinggal di Aceh, ada BLK yang ditanggung oleh dana otsus. Ada juga BLK yang ditanggung sama pejabat-pejabat setempat. Itu pernah tuh aku sharing-sharing sama teman-teman BLK aku, mereka cerita begitu. Ada yang dari mungkin dana otsus atau dana pejabat, dana APBD, dana APBN. Dan kebetulan pada saat itu kami mendapat dana APBN. Bedanya apa Bang, dana APBN sama dana biasa? Kalau di dana APBN, itu biasanya kita dapat sertifikat yang ada gambar Garudanya. Gue lupa itu sertifikat apa ya. Pokoknya sertifikat uji kompetensi, yang dimana sertifikat itu bisa dipakai di seluruh perusahaan di Indonesia, dan yang mengesahkannya itu negara, Pak. Jadi sertifikat taraf nasional lah ibaratnya. Itu yang ditanggung oleh APBN, dan untuk mendapatkan sertifikat itu kita akan melakukan tes di akhir, yang dimana sertifikat itu akan didapat ketika kita benar-benar layak. Jadi ada 2 sertifikat, sertifikat untuk bahwa kamu telah mengikuti, dan satu lagi adalah sertifikat UJK kalau nggak salah namanya, sertifikat bahwa kamu telah berkompetensi dalam jurusan yang kamu dalami gitu. Jadi sudah terbukti nih kamu bisa dalam jurusan ini. Jadi itulah keluar sertifikatnya. Jadi ada 2 ya Pak ya, sertifikat mengikuti BLK dan sertifikat bahwa kamu layak. Sertifikat kompetensi aja kita sebutnya. Dan itu tingkat nasional. Oke, selanjutnya dari dana sudah, kita masuk ke kurikulum. Bang, apakah kurikulumnya tuh sudah ketinggalan zaman atau sudah modern? Di sini menurutku aku akan bilang aja kalau misalnya kurikulumnya itu nggak terlalu baru-baru banget, tapi masih relevan di zaman sekarang.
karena itu basicnya kan kita mulai dari nol, jadi yang diajarin tuh tetap ilmu-ilmu sederhana. Misalnya desain grafis kalian masih pakai Corel Draw, yang dimana menurutku sekarang itu kan udah gak relevan lagi karena udah ada Adobe Illustrator untuk yang murni desain yang lebih oke daripada Corel Draw, dan ada Canva untuk yang simple-simple. Jadi menurutku Corel Draw sudah tidak relevan, tapi masih diajarkan di situ. Dan untuk aku kebetulan pada saat itu aku masuk jurusan listrik, Pak. Jadi cuman pemasangan listrik sederhana untuk lampu-lampu rumah, lampu-lampu kedai yang itu alirannya itu cuma satu pas lah ibaratnya. Ya jadi tidak terlalu berbahaya lah pada situ. Listrik sederhana, dan menurutku apakah relevan? Ya relevan, karena lulus dari sana ya kita bisa masang listrik di dalam rumah gitu. Oke, dengan ilmu-ilmu yang ada juga jurusan sepeda motor ya. Sepeda motor itu kan spesifik untuk metik aja. Dari yang kulihat, sepertinya ilmu-ilmu yang lebih spesifik itu dia ada di BLK provinsi. Karena yang kebetulan aku ikut itu BLK kota. Jadi mungkin yang untuk lebih spesifik atau lebih naik level, kalian ikut ke BLK provinsi. Ya, karena itu ilmunya mungkin lebih terbarukan dan fasilitasnya lebih oke. Untuk yang berikutnya itu ada instrukturnya. Nah, pengajarnya ini siapa sih? Memang mereka tuh apa gitu? Siapa mereka? Kenapa? Bisa nggak mereka ngajar segala macam? Menurutku ya pada saat itu, orang yang ngajari aku di jurusan listrik itu dia bener-bener capable dan kompeten lah dalam sebagai pengajar. Karena ilmu-ilmu yang dia berikan memang benar-benar masuk, dan dia adalah seorang praktisi yang dimana ya dia praktek juga di lapangan ya. Kerjaannya sehari-hari itu memang masang listrik. Jadi ilmu-ilmunya relate gitu, dan dia banyak ngasih-ngasih tips kita tentang dunia pekerjaan dan dunia-dunia teknisi segala macam. Jadi kok menurutku instruktur balik lagi sih. Ada beberapa jurusan yang mungkin instrukturnya bukannya nggak pinter ya, tapi ya gimana lah gitu ya. Kayak guru-guru pada biasa lah, ada yang oke, ada yang biasa aja, tapi menurutku di situ rata-rata instrukturnya oke-oke lah Pak, dan mereka memahami. Karena sebelum menjadi instruktur pun mereka ada pelatihan gitu kalau nggak salah di nasional, entah ke Jawa sana lah, ke pusat lah, gua nggak tahu, lupa. Pokoknya mereka ada ngomong gitu kok pelatihan juga. Yang berikutnya itu adalah lingkungannya. Bagaimana sih, apakah teman-temannya tuh menyenangkan atau ramah-ramah? Ya menurut pengalamanku tuh teman-temannya tuh asik-asik Pak. Dan karena aku ikutnya tuh BLK di kota, teman-temannya tuh banyak dari daerah-daerah, dan tentu saja di sana kita untuk berbaur ya harus bisa bahasa daerah. Kalau sepengalamanku, mungkin di luar sana kalau yang di kota-kota besar mungkin udah pakai bahasa Indonesia semua, tapi beberapa tuh rata-rata ya teman-temanku yang di BLK itu masih pakai bahasa daerah, dan backgroundnya juga beda-beda. Ada yang udah berkeluarga, ada yang mahasiswa juga, ada yang udah baru tamat kuliah atau tamat SMA. Ya jadi orang-orangnya tuh sangat menyenangkan lah, asik lah pokoknya bergaulnya, sangat menyenangkan Pak. Kami juga sering sharing-sharing pengalaman segala macam, dan sebenarnya ada beberapa yang udah jago gitu tentang jurusan ini, cuman mereka kayak pengen memperdalam lagi atau pengen mengulang materi ya lagi supaya lebih valid dan ingat gitu. Oke, selanjutnya seperti halnya pekerjaan ya pada umumnya. Pasti kan banyak isu-isu masuknya tuh susah nggak? Apakah orang-orang yang masuk di sana tuh orang-orang titipan gitu atau harus pakai orang dalam ya dalam tanda kutip? Kalau menurutku sih masih ada yang seperti itu. Ada beberapa yang titipan-titipan segala macam untuk BLK di kota ya. Kalau di provinsi aku nggak tahu, tapi ya itu sesuatu hal yang nggak bisa kita hindari lah di Indonesia. Nah, itu akan selalu ada lah dimanapun di dunia pekerjaan manapun. Bagusnya ya kalian menjalin komunikasi dengan para pejabat-pejabat daerah setempat supaya mungkin kalian bisa digampangkan linknya. Ya itu nggak masalah sih. Balik lagi ke masing-masing orangnya. Kalau misalnya memang niat kalian untuk belajar, kalian pengen dapat ilmunya ya silahkan. Dan ya itulah, dia seperti itu Pak, pandai-pandai hidup lah. Oke. Kalau bisa yang murni dan jujur lah dalam melakukan tesnya, ikuti tes segala macam. Dan terakhir, simpulannya tuh, apakah worth it ikut-ikut beginian? Kalau menurutku balik lagi ke kalian ya. Kalian ini niatnya apa? Mau cari duit doang atau mau belajar? Kalau misalnya kalian mau belajar dan mau mengamalkan ilmunya dengan benar untuk kalian bekerja, ya sok silakan. Ini ya worth it aja karena masih relevan menurutku. Walaupun sedikit ketinggalan zaman, kalian bisa memperdalam dengan praktek di lapangan ya. Kalau misalnya aku nih jurusan listrik, ya mungkin kalau misalnya ingin memperdalam dan lebih jago, ya aku ikut-ikut orang dulu, cari pengalaman gitu. Setelah itu baru mungkin bisa betulin listrik sendiri dan segala macam. Tetap aja nggak bisa langsung dilepas sendiri gitu, karena kita kan nggak punya pengalaman dalam medan yang sesungguhnya.
Karena praktek di kelas beda sama praktek di lapangan, teman-teman. Oke, mungkin sekian aja. Semoga jumlah pengangguran di Indonesia semakin berkurang dan orang-orang males semakin berkurang juga. Ini pemerintah sudah ngasih fasilitas, tinggal kitanya aja aktif untuk mencari informasi. Semoga kedepannya kita semua menjadi orang yang sukses. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kuk.